pelajaran SKI yang berjudul Sunan Kalijaga dan dibimbing oleh Bapak Abdul Aziz. Sebelum kita lanjut ke materi, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, saya Lutfi Aziza, saya ketua dari kelompok 4 dan saya akan memperkenalkan anggota dari kelompok saya, yaitu saya Safamura Kristiana, saya Anisha Bayati, saya Farul Aziz, saya Faridan Ade dari Buktek. Tanpa basa-basi, pada presentasi kali ini kami akan membahas beberapa materi, yaitu yang pertama, biografi Sunan Kalijaga, yang kedua, metode dakwah, yang ketiga, lokasi dakwah, dan yang keempat adalah perjalanan hidup Sunan Kalijaga. Baiklah teman-teman, saya akan menjelaskan tentang biografi Sunan Kalijaga. Sunan Kalijaga lahir sekitar tahun 1450 Masehi dengan nama Raden Mas Zaid, putra dari Raden Sahur Tumenggung Wirwatikata yang menjadi Bupati Tuban. Adapun ibunya bernama Nawangrum. Jika dirunun dari nasab sang ayah, silsilah Sunan Kalijaga bersambung paman Nabi Muhammad SAW, Abbas bin Abdul Muthalib. Adapun sang ibu keturunan dari Rangwale, Adipati Tuban yang sangat terkenal pada masa pemerintahan Raden Wijaya di Majapahit. Meskipun keturunan orang Galawe yang beragama Hindu, tetapi Raden Sahur beragama Islam sejak kecil. Raden Mas Zaid sudah diperkenalkan ajaran Islam oleh guru agama Kadipaten Tuban. Beliau juga berguru kepada Sunan Bonang. Nama Kalijaga dalam satu versi berasal dari bahasa Arab, dari kata Kalizaka yang menegakkan kebersihan dan kesucian. Namun pendengaran orang Jawa adalah Kalijaga. Nama dan gelar Sunan Kalijaga antara lain Raden Mas Zaid, Lokal Jaya, Syekh Melaya, Raden Abdurrahman, Pangeran Tuban dalam Sumedang, serta Ki Unehan. Nama-nama tersebut berarti erat dengan sejarah perjalanan hidupnya. Sunan Kalijaga menikah dengan Dewi Sarah binti Maulana Ishak dan memiliki 3 putra, yakni Raden Umar Zaid alias Sunan Muria, Dewi Yukoyah, serta Dewi Sofiah. Masa hidup Sunan Kalijaga diperkirakan mencapai lebih dari 100 tahun. Dengan demikian, ia mengalami masa akhir kekuasaan Majapahit, Kesultanan Demak, Kesultanan Cirebon dan Banten, bahkan Kesultanan Pajang yang lahir pada 1546, serta awal kehadiran Kesultanan Islam Mataram di bawah pimpinan Panembuhan Seponapati. Pada pertengahan abad ke-15, Sunan Kalijaga wafat dan dimakamkan di Kadilangu, sebelah selatan Demak. Halo teman-teman, di sini Nisa akan menjelaskan tentang dakwah Sunan Kalijaga. Dakwah Sunan Kalijaga sangat toleran terhadap budaya lokal karena tidak ingin menyinggung atau membelokkan langsung keyakinan masyarakat yang telah dianut secara turun-menurun. Untuk menghindari penolakan dari masyarakat, metode dakwah yang dilakukan Sunan Kalijaga adalah dengan memasukkan ajaran Islam ke dalam budaya Jawa. Ia memanfaatkan seni dan budaya seperti wayang, gamelan, tembang, sulut. Beberapa tembang ciptaan Sunan Kalijaga yang terkenal yaitu Lir Ilir, Gundul-Gundul Pacul, dan Dadang Gula. Seni kreasi Sunan Kalijaga yang terkenal ialah wayang kulit. Ia membuat wayang kulit dengan cerita wayang Hindu yang diislamkan. Sunan Giri sempat menentang karena wayang beber kala itu menggambarkan manusia secara utuh yang tak sesuai ajaran Islam. Kalijaga mengkreasikan wayang kulit yang membutuhkan jauh dari manusia utuh. Ini adalah sebuah usaha ijtihad di bidang fikih yang dilakukan Sunan Kalijaga dalam upaya dakwahnya.
Pemantasan wayang kulit perdana dilakukan pada waktu peresmian Masjid Agung Demak dan Sunan Kalijaga sebagai dalang. Dalam wayang kulit kreasi Sunan Kalijaga, pimpinan para dewa yaitu Bantara Guru mempunyai gelar Sang Hyang Girinata. Artinya, Sunan Giri yang menata ini sebagai bentuk penghormatan Sunan Kalijaga terhadap Sunan Giri yang merupakan wali sangat tertua pada masa itu. Cerita wayang kreasi Sunan Kalijaga antara lain Bima Suci atau Dewa Ruci, Serat Kalimasada, dan Petru Dadi Ratu, Petru menjadi Raja. Selain membuat wayang, kreasi seni Sunan Kalijaga dalam berdakwah dengan mengarang tembang-tembang dolanan seperti Gundul Pacul. Yang terakhir, Sunan Kalijaga menggagas adanya perayaan Sekaten, Gerebek Maulud, Layang Kalimasada, dan juga ada tradisi kenduri jamuan makan untuk memperingati peristiwa atau keselamatan. Tradisi ini dilarang oleh beliau, namun tradisi ini tetapi tidak menggunakan puji-puji atau mantra-mantra. Yang dibaca adalah doa atau bacaan dari kitab suci Al-Quran. Sekian, terima kasih. Saya di sini akan menjelaskan dakwah wilayah Sunan Kalijaga. Sunan Kalijaga suka berdakwah ke berbagai daerah di Pulau Jawa, mulai dari Jawa Timur hingga Jawa Barat. Wilayah-wilayah berdakwah dan menyebarkan agama Islam Sunan Kalijaga antara lain di wilayah Demak, Jawa Tengah. Kemudian meluas ke Cirebon, Desa Kalijaga, Indramayu, Pademangan, lalu menyebar ke wilayah-wilayah pantai utara seperti Pati Juara, Jepara, Semarang, Pandang Arang, dan Pekalongan, seperti ke arah selatan Jawa Tengah seperti Kartasura, Pajang, Salatiga, dan Boyolali. Jangkauan dakwah yang luas ini menunjukkan aktivitas pendekatannya dan alternatif terhadap budaya lokal, memungkinkan Islam diterima secara damai di berbagai lapisan masyarakat yang ada di wilayah geografis Jawa. Seiring berjalannya waktu, pengaruhnya juga meluas hingga ke berbagai kerajaan di Pulau Jawa seperti Majapahit dan Pajang. Bahkan beliau juga menjadi nasihat raja. Hal ini menegaskan peran strategis Sunan Kalijaga dalam menyebarkan Islam yang harmonis dan berkelanjutan di Nusantara. Oke, sekian dari saya. Saya ingin menjelaskan tentang perjalanan hidup Sunan Kalijaga. Setelah masa muda yang penuh dengan perampokan untuk membantu rakyat miskin, ia bertemu dengan Sunan Bonang menjadi muridnya, dan kemudian dikenal sebagai Syahik Malaya atau Barandal Lokajaya. Sunan Kalijaga menciptakan karya-karya seperti wayang kulit dengan ajaran Islam, tembang mencapa seperti Ilir-Ilir, dan mendirikan Masjid Agung Demak, sehingga beliau menjadi tokoh penting dalam membentuk Islam kultural yang moderat di Jawa. Awal kehidupan dan perjuangan semasa muda Sunan Kalijaga, ia pernah menyaksikan penderitaan rakyat kecil dan melakukan perampokan untuk membantu mereka. Karena tidak setuju dengan kebijakan ayahnya yang membebani rakyat, ia dikenal sebagai Berandal Lokajaya karena perbuatannya yang menolong orang miskin. Pada saat bertemu dengan Sunan Bonang pun menasehatinya agar tidak menggunakan cara yang buruk. Kemudian Raden Said menjadi muridnya dan belajar agama serta kesenian. Strategi dakwah Sunan Kalijaga terbilang unik. Sunan Kalijaga menggunakan kearifan lokal dan budaya Jawa sebagai media dakwah, dengan prinsip ngeli tanpa kelangan aji, mengikuti arus tanpa kehilangan nilai. Beliau juga berperan dalam perancangan dan pembangunan Masjid Agung Demak, termasuk tiang tatal yang legendaris. Warisan dan pengaruh penyebaran Islam, Sunan Kalijaga meletakkan dasar bagi pertumbuhan Islam yang kultural, moderat, dan menyerap budaya lokal di Jawa. Beliau juga berhasil menyatukan kehidupan beragama dan budaya, serta menciptakan karakter Islam yang harmonis, produktif, dan kreatif. Untuk menyampaikan informasi kepada teman-teman sekalian,
mengenai sejarah, ajaran, dan metode Sunan Kalijaga, agar teman-teman dapat mengetahui perjuangan beliau dalam menyebarkan agama Islam terutama di tanah Jawa, dan juga agar teman-teman dapat mengikuti sikap beliau yang bijaksana dan toleransi terhadap sesama. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Bila ada salah kata atau kekurangan dari materi kelompok kami, mohon dimaafkan. Wabillahi